Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 21 dengan tema hidup kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita merupakan penjelasan Yesus tentang hidup yang kekal kepada Nikodemus. Perlu kita ketahui ataupun bertanya siapa sebenarnya Nikodemus ini. Nikodemus adalah seorang guru ahli Taurat dan seorang Farisi yang taat, beragama dan memegang teguh hukum Taurat. Sebagai seorang guru ahli Taurat dan seorang Farisi yang taat, tentunya dia sangat dihormati dan disegani oleh masyarakat luas. Khususnya tentunya orang Yahudi. Apalagi Nikodemus adalah seorang yang taat dan merupakan anggota dari majelis agama ataupun mahkamah agama, dalam hal ini Sanhedrin. Tetapi walaupun dia seorang ahli Taurat dan guru agama, ada satu pergumulan spiritual yang dialami dan dirasakan tentang eksistensi Yesus. Siapa sebenarnya Yesus? Kalau dalam hanya memikirkan tentang kemanusiaan, itu tidak mungkin memiliki kuasa yang begitu hebat, punya tanda-tanda ajaib yang begitu dahsyat. Tetapi kalau berbicara tentang kealahan, tentunya tidak mungkin. Karena memang belum terfikirkan secara detail oleh orang Farisi apakah memang Allah itu turun di tengah-tengah dunia ini ataupun menjadi Mesias dalam bentuk manusia ataupun dalam bentuk apa. Itu yang terjadi. Hanya mereka pikirkan bahwa akan ada Mesias dari keturunan Daud. Nah, apakah itu Yesus atau yang lain, itu belum ada dalam pikiran mereka. Begitu juga dalam kuasa-kuasa. Jadi siapa sebenarnya Yesus itu? Oleh sebab itu, Nikodemus datang menjumpai Yesus pada waktu malam hari. Kenapa pada waktu malam hari Nikodemus menjumpai Yesus? Karena dia adalah seorang yang terpandang, seorang yang dihormati, anggota Sanhedrin, mahkamah agama. Tentunya ada rasa khawatir, rasa takut ketika dia menjumpai Yesus. Secara terang-terangan, dilihat oleh orang banyak. Tentunya akan mendapat kritikan-kritikan dari masyarakat luas, khususnya orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam kepala. Ada tekanan-tekanan politik yang akan dirasakan oleh Nikodemus. Itu alasannya. Menjaga eksistensinya pribadi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, penjelasan tentang eksistensi Yesus sebagai anak Bapa yang tunggal yang disampaikan oleh Yesus, di mana siapa yang percaya kepada anak Bapa yang tunggal akan memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya itu berawal dari kebingungan dari Nikodemus sendiri mengenai perkataan Yesus kepadanya tentang dilahirkan kembali. Karena ada pertanyaan yang ditanyakan oleh Nikodemus. Dia tanya begini, "Rabi, kami tahu engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu." Itu sebenarnya sudah ada satu kesimpulan yang Nikodemus dapatkan. Dia memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus itu dari Allah sendiri. Tapi siapa Yesus itu belum dipahaminya dengan benar.
Dia katakan jika Allah tidak menyertainya, itu mustahil Yesus akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar, ada tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Di sini Nikodemus bingung. Sehingga Yesus harus menjelaskan siapa sebenarnya dia. Orang bisa memahami akan eksistensi Yesus kalau dia dilahirkan kembali. Yang dilahirkan kembali ini yang bingung. Apakah harus masuk kembali dalam rahim seorang ibu atau tidak? Apalagi dia katakan bahwa dia itu sudah dewasa. Secara khusus Yesus mengatakan kepada Nikodemus, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi ada satu pergeseran dari penjelasan tentang lahir kembali dengan apa yang dikatakan Yesus bahwa seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Di sini Yesus menjelaskan konsep keselamatan kepada seorang guru agama yaitu Nikodemus dengan menggunakan analogi sejarah yang memang dia kuasai oleh Nikodemus. Karena Nikodemus ini kan ahli Taurat, guru agama. Jadi orang Farisi yang memang benar-benar memahami apa cerita-cerita dalam Taurat itu. Dan itu yang dikatakan. Dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 kita bisa lihat itu. Dan narasi dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai 9 mengatakan, karena umat Israel bersungut-sungut kepada Tuhan dan berdosa kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendatangkan ular tedung ke tengah-tengah bangsa Israel dan memangut mereka sehingga banyak umat Israel yang mati. Melihat keadaan ini umat Israel menjadi takut dan datang kepada Musa mengaku salah dan telah berdosa kepada Tuhan. Dan meminta agar Musa berdoa kepada Tuhan agar ular-ular itu disingkirkan. Dan Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan menjawab dengan mengatakan bahwa Musa harus membuat ular tedung dan taruhlah di sebuah tiang, dan setiap orang yang ditagut ular dan melihat ular tembaga akan selamat. Melihat ini ular tembaga yang ada di tiang bukan hanya sekedar melihat begitu-begitu saja, tetapi melihat dengan iman. Siapa yang percaya akan apa yang dikatakan Tuhan lewat Musa dan tentunya melihat ular tembaga itu, ia akan selamat dan tidak mati ketika digigit ular. Sembuh berarti selamat. Yesus memakai analogi ular tembaga yang ditinggikan sebagai nubuat tentang dirinya. Sehingga Yesus bukan saja berbicara atau menjelaskan kepada Nikodemus apa yang terjadi saat mereka berdiskusi, khususnya saling menjelaskan tentang lahir kembali, tapi justru jauh melompati ke depan. Yesus telah berbicara tentang penyalipannya serta kemuliaan yang didapatkan Yesus setelah kematian. Dengan demikian mengatakan bahwa siapa yang percaya tentang penyalipan Yesus dan kemuliaan yang diterima oleh Yesus, dia akan selamat. Dengan ini mengatakan bahwa manusia hanya cukup percaya dan memandang kepada salib Yesus. Yesus yang disalibkan, dia akan beroleh keselamatan. Salib Yesus adalah satu-satunya sumber keselamatan dan hidup kekal bagi umat manusia. Walaupun sebenarnya umat manusia telah melakukan yang jahat kepada Tuhan, telah berdosa kepada Tuhan, tapi tetap Tuhan mengasihinya. Tuhan tidak mau menghukumnya. Tuhan masih memberikan kesempatan terhadap manusia. Dan kasih Allah itu diperlihatkan dengan Allah mengutus anaknya yang tunggal
ke dunia, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan umat manusia. Dunia bukan untuk dihakimi oleh Tuhan, tapi untuk diselamatkan melalui anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Anak manusia yang datang berfungsi sebagai terang, sehingga siapa yang hidup dalam terang atau keselamatan harus percaya kepada anak manusia. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mau hidup dalam terang dan tetap melakukan perbuatan-perbuatan dosa akan menghukum dirinya sendiri. Jadi dia sendiri yang menghukum dirinya. Dia sendiri yang memberi kematian terhadap dirinya karena dia tidak mau hidup dalam terang itu. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup dalam kegelapan itu, dialah yang memilih hidup dalam kegelapan tersebut. Dia tidak mau hidup dalam terang, atau dia memisahkan diri dari terang. Mereka memisahkan diri dari sumber kehidupan, yaitu anak manusia. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita hidup kekal. Kalau kita berbicara hidup kekal, berarti kita berbicara tentang kehidupan yang dianugerahkan Tuhan kepada kita yang percaya kepadanya. Jadi, hidup kekal itu adalah pemberian Tuhan, pengasihan Tuhan kepada kita, bukan karena kekuatan kita. Oleh sebab itu, untuk mendapatkan hidup kekal, pertama-tama kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lalu berikut yang harus kita lakukan adalah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan perbuatan benar. Tetapi hidup kekal akan kita peroleh ketika Yesus Kristus datang kembali ke dunia ini. Pada hari eskatologis tentunya. Hidup kekal berarti juga kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus di surga. Oleh sebab itu, kita harus mulai dari sekarang mengerjakan apa yang jadi jaminan untuk kita peroleh hidup yang kekal. Dan harus diketahui, jaminan yang paling hebat, yang paling kuat adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati yang terlihat dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Ada perbuatan konkret yang kita tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya akan hidup kekal. Ini dalam arti kata bahwa sebenarnya dunia ini adalah panggung menunjukkan kasih Allah. Kita ini adalah orang yang telah hidup dalam terang, mau hidup terang. Dan terang itulah yang harus kita tunjukkan dalam perbuatan-perbuatan. Jadi dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan kasih, maka kita sebenarnya telah mementaskan, telah memperlihatkan kepada dunia ini bagaimana sebenarnya orang yang mau hidup dalam hidup yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, marilah kita menunjukkan bagaimana sebenarnya kita yang mau hidup dalam kehidupan kekal diperlihatkan mulai saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.